Halo kawan Setara, kita lanjut ke segmen kedua. Kali ini kita akan fokus ke isu kebebasan beragama berkeyakinan, masih dengan Romo Heri. Romo, tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit nih di segmen pertama tentang kebebasan beragama berkeyakinan dalam konteks tadi ya mayoritarianisme, sentimen mayoritarianisme. Nah, kalau yang dihadapi oleh umat Katolik sendiri ya, oleh baik KWI atau Gereja Katolik, tantangan kebebasan beragama berkeyakinan seperti apa yang masih dialami? Misal kesulitan membangun rumah ibadah, atau misal ada contoh-contoh kasus lain yang masih menjadi tantangan bagi umat Katolik. Ya, baik, kalau disinggung tentang kesulitan beribadah, secara fakta ada, secara data ada, tetapi yang penting bagaimana Gereja Katolik mensikapinya. Nah, selama ini Gereja Katolik itu on the track, sabar mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, kita hormati hukum yang ada. Selama hukum itu masih berlaku, belum ditinjau, belum dicabut, belum direvisi dan sebagainya, maka sampai 20 tahun kita baru dapat izin, ya enggak apa-apa. Kita masih beribadah di tenda-tenda. Itu ya kita jalani dengan sabar setia, karena memang kita fondasi imannya kan teologinya teologi salib ya. Berangkat dari penderitaan untuk menuju kemuliaan, bahwa kemuliaan itu tidak bisa dicapai begitu saja, tetapi ada pengorbanan yang dilakukan dan sebagainya. Dan itu membuat kita memang sabar, tekun, ikuti aturan. Sampai 20 tahun lebih bahkan baru dapat, ya sudah kita syukuri sebagai bagian dari proses. Karena membangun tempat ibadah itu sebetulnya bukan membangun gedung, tetapi itu pertama secara internal membangun komunium, membangun paguyuban. Secara sosial kita juga membangun persaudaraan. Jadi kita tidak unilateral, apa gunanya kita gedung tetapi terjadi perkelahian dan sebagainya yang kerusakannya lebih besar misalnya. Karena di situ membangun tempat ibadah artinya membangun kemanusiaan, membangun dialog, membangun kesepemahaman, membangun pengertian. Kalau ada pihak yang belum mengerti, ya kita sabar, terus-menerus menyuarakan yang tadi, ajaran kasih tadi, sampai kapanpun. Tidak ada batasnya, termasuk mengampuni, termasuk mencintai musuh-musuh sekalipun, tanda petik. Itu kita lakukan selama ini, ya kita on the track ya. Kalau ada jalan-jalan yang bisa kita tempuh, kita lakukan dan kita upayakan. Tetapi kalau apa daya secara konstruksi sosialnya misalnya belum terlalu memungkinkan dan sebagainya, kita sabar dan mengikuti apa yang ada sampai semua legowo dan ikhlas ya, menerima keberagaman dan hak-hak kebebasan beribadah sebagai hak yang patut dijamin satu sama lain. Dan kalau langkah hukum jarang kita tempuh ya, biasanya kalau kita diperkarakan ya sudah, kita ikuti hukum sebagai panglima. Tetapi pintu atau langkah-langkah yang kita lakukan adalah dialog terus-menerus yang tiada henti, karena kami mencintai seperti itu. Dan cinta itu tanpa syarat dan tiada habis-habisnya, sampai tuntas, mencintai sampai tuntas dan sampai penuh. Nah, itulah mungkin yang membekas di antara kami seperti itu sampai 20 tahun lebih di Jakarta. Di mana yang di Parung itu gimana, Romo? Itu belum tuh. Ya sudah, kita masih ibadah. Itu udah berapa puluh tahun tuh, Romo? Ya lebih banyak lah. Tapi kita ikuti, kita ibadah pakai, saya pernah ke sana pakai tenda-tenda tambahan-tambahan ruang dan sebagainya. Ya itu tadi, kita ikuti aturan dan sebaik-baiknya persaudaraan kita jadikan bagian dari ibadah kita. Saya jadi tertarik begini, Romo. Soal PBM nih, Romo, peraturan bersama dua menteri itu, Romo. Kan memang pemerintah selalu mengklaim bahwa itu kan dirumuskan oleh representasi dari agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi kita bilang, oh bukan kami yang merumusi, bukan kami yang bikin, tapi tokoh-tokoh inilah gitu loh. Tapi kan ini sudah berapa tahun, Romo ya? Itu 2016 ya? 2016. Dari yang tahun 197 ke 2016. 9. Nah, setelah berapa tahun ini ada nggak evaluasi gitu, Romo, di kalangan KWI? Apa perlu direvisi? Apa perlu begitu, Romo? Ada nggak kira-kira pikiran-pikiran? Apa kira-kira nih selama berapa tahun ini? Apa nih sebenarnya peraturannya emang sudah pas? Atau memang ada yang perlu
Prinsipnya kita selalu mengusahakan yang terbaik dan memanfaatkan ruang dan waktu yang ada. Pertama memang ketika terkait PBM dulu memang positifnya pemerintah melibatkan majelis-majelis agama, sehingga majelis-majelis agama duduk bersama dalam semangat persaudaraan dan dialog. Maka muncullah peraturan PB 2 Menteri itu yang tahun 2016. Dan di sana selalu ada jalan keluar. Dan memang secara prinsipil menurut saya hak kebebasan beribadah, berkeyakinan, include tempat ibadah sebagai bagiannya itu tidak dapat direduksi dalam angka-angka. Entah jumlahnya berapapun, itu negara wajib memenuhi dan menyelenggarakannya. Dan semangat itu sebetulnya ada, cuma ketika ditangkap atau ditafsirkan lain, jatuhnya pada persoalan administrasi seperti itu. Jadi pemahaman hukum, pemahaman roh hukum antara para pihak itu belum tentu semua juga yang terlibat di situ pun yang harusnya sosialisasi ataupun yang harusnya menjalankan peraturan itu juga dalam beberapa praktik itu kok seperti kurang menangkap substansi atau roh dari PB 2 Menteri. Lalu memang ada saat ini kan proses untuk dinaikkan jadi perpres ya. Kebetulan saya terlibat dan menyuarakan sebagai bagian dari kepedulian kita sebagai warga negara, sebagaimana dulu itu melibatkan pembicaraan masing-masing majelis agama. Ini kami juga minta dilibatkan karena tadinya sudah dengar-dengar tapi kok kami nggak tahu, padahal dulu merumuskannya bersama. Kalau ada perbaikan kan baik juga bersama, karena kami selain merumuskan kan juga mengevaluasi dan juga pelaku di lapangan dan sebagainya, kiranya akan lebih kaya seperti itu. Dan kiranya pemerintah punya goodwill ya, karena memang mengakomodasi dan memberi kesempatan dan memberi waktu. Memang waktunya tidak cukup karena kayak seperti dikejar target gitu ya. Sementara kami butuh waktu yang tenang untuk mencermati secara seksama dan sebagainya. Tetapi paling tidak diberi ruang dan waktu itu sesuatu yang semangat dialogis yang penting untuk hidup berbangsa dan bernegara, bahwa tidak selalu represif otoritatif ya. Itu terjadi dalam draft perpres namanya rancangan peraturan presiden pemeliharaan kerukunan umat beragama. Di sana kami terlibat dan memang ya dialog kembali dengan semua lintas agama dan dengan segala dinamikanya, tetapi kami mengusahakan yang terbaik. Prinsipnya bahwa hak kebebasan beribadah, berkeyakinan, include tempat ibadah dalam PB 2 Menteri itu sudah difasilitasi dan selalu ada jalan keluarnya. Dalam perbaikan ini karena mengevaluasi bahwa terjadi deviasi ataupun penyelewengan ataupun penafsiran angka 90-60 yang akhirnya hak asasi direduksi pada urusan administrasi kan. Mestinya kan tidak seperti itu menguatkan 90-60 lebih bagaimana guyub internal itu membangun guyub sosial. Jangan sampai guyub sosial tetapi mengabaikan hak individual ataupun hak orang per orang yang dijamin oleh konstitusi. Dan itu kami diskusi dan coba kami semakin kuatkan, janganlah sampai jatuh pada urusan administratif, tetapi ini kan hak kebebasan beribadah, berkeyakinan itu kan non-derogable right ya, artinya tidak bisa dikurangi bahkan dihilangkan dan sebagainya. Gereja melalui pasal 28 konstitusi kita jelas sekali, pasal hak asasi manusia di sana memajukan, mendorong, menjamin dan mempromosikan itu kita beri ruang yang banyak dalam rumusan pasal-pasalnya, dan prosesnya tinggal menunggu keputusan dari presiden, mempertimbangkan secara cermat karena ya tadi ada banyak pendapat, ada banyak tanggapan dan mungkin ada yang titik temu tetapi ada yang belum ketemu. Itu tapi prinsip dasarnya sebetulnya law enforcement-nya itu law enforcement sama goodwill sama wawasan kebangsaan, menurut saya 3 pilar itu ya. Apapun aturannya, mau perpres, mau tingkat menteri, mau
apapun itu, kalau law enforcement-nya tidak selaras atau tidak searah dengan aturannya, ya sama saja. Lalu goodwill ya, goodwill artinya bagaimana pemerintah itu sungguh hadir sebagai abdi masyarakat, abdi negara, melindungi semua kepentingan dan menjamin dan memenuhi semua hak, tidak kelompok tertentu. Itu kan integritasnya juga diperlukan. Di situ tidak ada konflik of interest dengan berbagai macam unsur kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Murni semata-mata menjalankan negara yang hadir. Lalu yang ketiga, wawasan kebangsaan, bahwa kita harus siap menerima dan mengakui dan mensyukuri bahwa keberagaman itu keniscayaan dan itu sesuatu karunia bagi kita keindonesiaan ini. Nah, itu tiga hal itu yang menjadi tantangan ya. Goodwill, lalu wawasan kebangsaan, sama law enforcement. Law enforcement. Karena kalau yang lain-lain itu sebetulnya kan administratif teknis ya. Itu bisa ditempuh dalam perjalanan waktu ya. Kalau belum ada ya nanti lama-lama kan juga ada dan itu. Tapi kan masalahnya jangan direduksi pada urusan angka gitu loh. Betul. Ini kan berkait dengan hak asasi, itu kan non-derogable right ya, tidak dapat dikurangi. Negara ada kan hadir untuk memenuhi hak warga negaranya, atau dalam bahasa saya, negara itu hadir kan untuk membahagiakan, memberikan kebahagiaan rakyat yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Termasuk ini juga ya Robert Romo ya, keharusan untuk meminta. Nah itu juga tangan. Memang guyup sosial, betul kata istilah. Iya, guyup sosial mereduksi atau mempersulit hal-hal yang individual tadi. Karena sebetulnya itu juga bukan syarat-syarat substansif ya. Nah, kami juga mencoba itu bagaimana kita membangun kesadaran, karena itu nanti kaitannya ketika berbicara itu seolah-olah saya mengamini keyakinan yang lain. Ya sudah, kami mungkin wordingnya kami rumuskan mungkin dari kata-kata hukumnya menjadi yang lebih sejuk, lebih inklusif gitu ya, sehingga tidak ada lagi pemahaman yang keliru bahwa dengan merekomendasi, dengan mengesahkan itu saya mendukung iman yang lain sehingga saya mengingkari iman saya gitu ya. Itu ya kami lakukan wording yang pas dan ada apa rumusan katanya ini, kok teman-teman katakan kadang-kadang suka lebih ya intinya kan itu kan ketentuan itu kan ada pada konstitusi, kita semua punya hak yang sama gitu loh. Yang lain itu sebetulnya cukup mengetahui toh. Iya, betul. Bahwa lu mau bangun gereja butuh tempat ibadah ya. Saya tahu kamu butuh dan kamu saudaraku. Ya saya tahu. Dan secara ini mengetahui, saya tanda tangan mengetahui. Memang saya tahu. Tidak menyetujui Romo ya. Kalau menyetujui itu tadi ada tafsir yang macam-macam. Nah, itu kan tempat ibadah keyakinan yang lain. Kalau saya menyetujui, ada tafsir, saya mengamini dan mengingkari. Di rancangan yang terbaru, rancangan Perpres itu sudah diusulkan berarti? Sudah. Tapi kan animonya gimana? Bagus nggak? Ya kalau kita menangkap dari segi substansi dan memang goodwill kita semua mengarah kepada kebaikan, ya tentunya itu bukan sesuatu persoalan. Jadi itu ya tantangannya kan di kemanusiaan yang kadang punya otoritas, terus nafsu berkuasa. Itu sebetulnya kalau dalam kami itu kekuasaan itu mengandung potensi-potensi dosa ya tadi itu. Tapi masih ada perdebatan Romo ya? Apa sudah lebih cair gitu atau masih? Iya, kita selalu menarik gitu. Kita selalu dialogkan. Kalau kita bicara substansi mestinya ketemu. Iya. Artinya mengakomodasi bahwa wording hukum itu penting sekali melihat kan kalau dalam teori hukum itu kan ada 3 kan faktor norma sosial, norma yudikatif, ada 3 pokoknya, sosial, lalu yang hukum, lalu apalagi lupa filsofis ya, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosial. Landasan yuridis pasti mengacu pada undang-undang sebelumnya, undang-undang dasar dan sebagainya, pasti ada landasan filosofis, pasti nilai dasar filosofis tadi pasti kita ketemu semuanya. Landasan sosial ini yang agak sedikit begitu plural kan, jadi menyamakan persepsi umum itu yang memang butuh seni tersendiri, kesabaran tersendiri, dan
dialog terus-menerus. Oh, kalau yang soal ini Romo kan ada juga di situ kan diatur tentang FKUB Romo ya. Iya. Ada catatan nggak Romo? Atau memang teman-teman Katolik sudah melihat bahwa itu sudah berjalan dengan cukup baik begitu? Romo, kita tempatkan FKUB itu membantu pemerintah atau membantu negara dalam konteks kehidupan bernegara, peraturan dan sebagainya kan partisipasi masyarakat. Negara yang menjalankan mandat kedaulatan yang telah kita serahkan toh. Jangan sampai FKUB malah menjadi garda terdepan. Tidak, kita itu sifatnya membantu negara untuk mewujudkan kerukunan. Selama ini gimana kok? Ya kalau nggak hati-hati kan ketika ada persoalan FKUB yang suruh maju menjadi petugas administratif untuk rekomendasi dan sebagainya, terus itu kayak menjadi sesuatu yang syarat mutlak, belum dapat rekomendasi ini belum dapat. Nah, padahal kan hak asasi itu kan rekomendasi, catatan bahasa apapun tadi kan dalam rangka menguatkan hak asasi sebetulnya, bukan mereduksinya toh. Itu. Jadi kita tempatkan posisi ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan dari tingkat masyarakat, negara harus hadir. Dan FKUB itulah negara ada toh. FKUB membantu kehadiran negara untuk membangun kerukunan, tetapi dari segi otoritatif dia bukan yang pertama. Yang pertama negara. Kita bagian namanya aja partisipasi masyarakat. Tetapi kekuasaan kan sudah kita delegasikan, sudah kita wakafkan, kita ibahkan kepada negara ketika pembentukan negara ini toh. Kalau selama ini kan FKUB salah satu yang memberikan rekomendasi kan, Romo? Iya. Jadi kalau menurut reevaluasi Romo seharusnya tidak perlu lah ya gitu ya? Bukan masalah perlu dan tidak perlu, tetapi substansinya FKUB itu mendukung dan mengkondisikan kerukunan sosialnya itu. Bahasanya mungkin tidak rekomendasi, tetapi fasilitasi ya, atau apa sudah kita atur dan negara otoritasnya tidak tergantung pada itu. Ketika ada kebutuhan nyata-nyata yang diperlukan oleh setiap warga negara, negara wajib memenuhi. Itu aturan bakunya atau itu prinsip dasarnya. Jangan dilempar-lempar lagi ke sana kemari karena itu memang job desk-nya negara gitu loh. Iya loh. Lihat PBM itu kan memang sangat birokratis Romo ya. Iya. Birokratis itu mestinya mengabdi pada pemenuhan hak asasi tadi. Guyub sosial bukan berarti mengabaikan atau meniadakan hak asasi. Jadi jangan hanya di permukaan ya. Kelihatan baik-baik rukun aja, tetapi di dalamnya itu sebetulnya ada ganjalan-ganjalan yang dalam waktu tertentu bisa mencuat lagi dan sebagainya. Guyub sosial menghargai hak-hak asasi itu. Tapi tadi dalam evaluasi teman-teman di Katolik representasi umat istilahnya ya, apa itu yang di FKUB sudah itu bisa berperan dengan baik tidak, Romo? Artinya misalnya dia bawa aspirasi gitu kan, terus kemudian mendialogkan itu sudah sejauh ini secara mekanisme kan kita mekanismenya jelas ya. Mereka kan FKUB itu kan dari unsur-unsur keagamaan yang berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi memang dari kita memang orang-orang yang mempunyai kriteria tertentu sesuai dengan semangat peraturan itu sendiri. Jadi tidak sembarang orang atas inisiatifnya sendiri terus atau atas peluangnya terus tiba-tiba nongol, tidak. Tetapi kita sudah ada mekanismenya itu, pasti ada internal pembicaraan internal siapa yang kiranya mampu mengemban tugas mulia ini. Kalau kita kan jelas, kalau di tingkat keuskupan banyak keuskupan, di tingkat paroki bisa jadi Bapak Uskup mendelegasikan pada pastor parokinya, orang-orang yang bijak, orang-orang yang paham, orang-orang yang berwawasan kebangsaan, orang-orang yang menghayati keindonesiaan, yang imannya inklusif dan sebagainya tuh. Sejauh ini sistem kami seperti itu. Perkara mungkin ada penyimpangan dan sebagainya mungkin itu perlu dilihat lebih lanjut, tetapi secara umum kita mekanismenya jelas, itu tugas mulia yang tidak sembarangan lah
tidak asal-asalan lah. Belum sih, kalau dari saya belum. Hah? Belum. Dari Pak Coki dulu aja. Nah, kalau peran pemerintah daerah sejauh ini gimana, Romo ya? Karena kalau kami ya melihat ya, kalau pemerintah pusat ini kan memang ya komitmennya cukup jelas lah ya, cukup nyata gitu ya. Tapi kan problemnya kan sekarang dengan adanya otonomi daerah, terutama di tingkat 2, otoritasnya pemerintah 2 kan lebih aktual gitu. Ya. Dan kita juga melihat bahwa kadang-kadang adanya persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan beragama adalah karena pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh atau dia lebih memikirkan apa yang kita sebut sebagai kepentingan elektoral. Jadi dia mungkin lebih memprioritaskan kelompok yang lebih besar karena untuk kepentingan nantinya gitu. Nah, dalam evaluasi teman-teman itu bagaimana nih peran pemerintah daerah? Apalagi dalam PBM selama ini kan sebetulnya pemerintah daerah itu menjadi aktor kunci kan di dalam penyelesaian kasus-kasus itu. Ya, kalau dari data penelitian seperti sudah saya sampaikan tadi tiga pilar tadi ya, goodwill, lalu wawasan kebangsaan, lalu law enforcement ya. Dan itu kita tahu siapa ada di mana dan bagaimana. Kita tahu di situ memang dengan sistem otonomi daerah memang kewenangan penerbitan dan sebagainya itu memang ada pada kepala daerah ya, seperti itu. Jadi memang tanpa memungkiri menjadi kepala daerah itu juga tidak mudah ketika ngomong begitu banyak orang, tetapi asal kita mau pegang konstitusi sebetulnya itu SOP setiap abdi negara. Jadi memang tantangannya di situ bagaimana setiap abdi negara itu betul-betul menjalankan konstitusi lepas dari kepentingan yang periferial tadi itu. Yaitu tadi akhirnya kembali kepada kemanusiaan itu pertama, orang-orangnya, yang kedua sistem hukumnya ataupun sistem administratifnya. Kalau itu tidak bisa berjalan dengan baik, mestinya kan ada mekanisme kontrol atau mekanisme yang bisa mengatasi sumbatan-sumbatan itu. Dan itu tentu tidak bisa dilakukan oleh warga sipil toh. Itu mesti lewat mekanisme aturan atau mekanisme orang yang punya kuasa kewenangan di bidang itu. Mungkin itu digunakan aja saluran-saluran itu. Kalau kan ada sumpah jabatan, janji jabatan para abdi negara itu mengusahakan kebaikan apa-apa, mungkin bisa lewat di situ atau pembangunan kesadaran sekali lagi. Tetapi memang tidak mudah ini ya Bang ya. Betul. Ini tidak mudah karena kita bicara antara idealisme dan fakta sosial ya. Fakta sosial ya. Fakta sosial itu saling berkelindan satu sama lain dengan problematikanya masing-masing, tetapi ya memang integritas tadi itu. Jadi integritas para pemangku kepentingan, dua, wawasan kebangsaan setiap warga negara Indonesia, law enforcement. Itu menurut saya kuncinya di situ. Itu law enforcement itu tidak hanya bicara aturan ansih itu, tetapi mekanisme kontrol, aturan di atasnya, lalu aturan yang terkait dengannya dan sebagainya, dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik itu kan sebagainya. Kalau itu terjadi dan sebagainya, mungkin akan ada jalan keluar lah. Tapi bagaimana melakukan mitigasi ya istilahnya ya di daerah-daerah yang kita tahu lah agak sedikit konservatif atau apa begitu, misalnya Sumatera Barat lah misalnya. Kalau kita mau sedikit terbuka gitu ya, kan ada kesulitan, apalagi kalau misalnya untuk melakukan renovasi aja juga sulit, untuk mendirikan juga sulit misalnya. Nah, bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh gereja Katolik menghadapi problem di satu teritori semacam itu, di lokal semacam itu, dibanding misalnya daerah lain, misalnya kalau Jawa Timur misalnya kan jauh lebih terbuka, resepnya juga lebih mudah gitu. Tapi kan ada beberapa tantangan di lokal-lokal tertentu gitu. Nah, bagaimana kebijakan mitigasinya, Romo? Baik, ini sebetulnya
kita berbicara tentang prinsip umum ya, prinsip umum Gereja Katolik tidak segmentatif daerah manapun, tetapi prinsip itu yang kita lakukan dalam rangka membangun persaudaraan sejati. Pasti pintu dialog itu yang kita lakukan sebagai warga negara. Dialog itu luas sekali. Dialog itu bisa dengan dialog dengan agama lain, seperti tadi tupoksi saya tadi, dialog dengan pemerintah, dialog dengan lembaga-lembaga swasta dan lain sebagainya, itu kita selalu tempuh, dan itu kita selalu lakukan dalam kerangka taat konstitusi tadi, on the track tadi, sabar, setia, mengikuti apa yang memang sudah. Kalau kita tidak menghormati hukum itu sendiri, siapa yang akan menghormati dan menjalankan? Lepas dari hukum itu masih belum sempurna dan perlu perbaikan dan sebagainya, tetapi itu kiranya hukum menjadi panglima, bukan politik menjadi panglima. Itu kiranya menjadi kesadaran kita bersama yang akan menjadi pintu keluar yang lebih baik menurut saya. Tetapi SOP-nya tadi itu, kita pun dimanapun dan sebagainya pasti dialog persaudaraan, kemanusiaan, persaudaraan sebangsa setanah air, bonum comune, cinta kasih dan sebagainya itu sudah semacam ya habitus ya, Bang Coki ya. Jadi otomatis kita lakukan selalu itu, kita lakukan dengan pemerintah, dengan pihak-pihak yang berbeda, dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dan sebagainya, selalu kita lakukan. Dan kalau sudah kita lakukan semua secara maksimal, kita tinggal menyerahkan semua perkara pada yang di atas dengan sabar, setia, mengikuti perjalanan waktu. Kepada orang awam Katolik gimana, Romo? Apa juga ada semacam apa? Ya pasti kamu begini-begini gitu, ada. Orang Katolik pasti juga macam-macam kan, semua juga dengan aneka gayanya, tetapi kita meyakini itu sebagai sebuah gerakan yang saling menyempurnakan satu sama lain dan mendewasakan satu sama lain. Tetapi secara institusi, secara umum kita itu taat asas, hormat pada negara dan konstitusi, dan hormat pada pemerintah tanpa kehilangan fungsi kritisnya. Tapi kenabiannya, Nabi Nathan itu kan mengingatkan raja, juga kita juga lakukan hal yang sama. Kalau dalam bahasa Katolik, aktif non-violence, aktif tanpa kekerasan. Apa gunanya kita melakukan kekerasan, nanti menimbulkan kekerasan baru akhirnya lingkaran kekerasan yang tidak terputuskan kan. Maka ajarannya kan jelas, ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, itu bukan harafiah, tetapi mari kita hentikan kekerasan supaya lingkaran kekerasan itu selesai dengan pengampunan, kasih, persaudaraan, kehendak baik dan kebaikan umum. Selebihnya itu di luar kuasa manusia, biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan yang menggerakkan hati setiap manusia. Saya yakin dalam perjalanan waktu menjadi sahabat, Bang. Tadinya mungkin berseberangan melalui kasih yang tulus dan sebagainya tuh, kalau dekatnya udah seperti saudara, Bang. Mungkin dulu sempat sampai ancaman dan sebagainya itu, tetapi karena ada kesalahpahaman, ada prejudice, dan ternyata berkenalan lebih lanjut, intensif, itu dalam beberapa titik lokasi itu sekarang relasinya dekat sekali dan baik sekali. Karena ya itu tadi, ada kesalahpahaman, ada ketidakmengertian, ada berbagai unsur-unsur terkait. Jadi gereja-gereja yang baru dapat setelah berpuluh-puluh tahun itu perjalanan dialogis kemanusiaan, persaudaraan sejati itu membuahkan rahmat yang permanen, atau rahmat yang nilai stabilitasnya panjang daripada instan gitu loh, Bang. Kan kita hidup tidak hanya 10 tahun, 1 tahun, 5 tahun, tapi kan kita berharap untuk keindonesiaan itu terus lestari. Memang pola pendekatannya kayak sepertinya memang sedikit lebih apa ya, lebih soft gitu ya, Romo, lebih inkremensial, bertahap gitu, Romo ya, dibanding misalnya pola pendekatan gereja lain mungkin yang lebih terbuka, yang lebih ekspresif gitu ya, dan juga kemudian mengandalkan pendekatan hukum misalnya gitu. Kalau Katolik sedikit ada polanya berbeda gitu, Romo ya. Karena secara internal memang kita punya sistem itu, Bang, untuk jadi paroki itu jumlah umat berapa itu kita memang sudah ada aturan yuridisnya. Jadi kebutuhan nyata-nyata itu memang kebutuhan nyata-nyata, tidak
setiap butuh terus bangun, setiap butuh bangun, tidak, tapi butuh apa enggak, kebutuhan nyata umatnya berapa dan sebagainya tuh secara hukum gerejanya atau aturan administrasi internal kita sudah terkondisikan berabad-abad untuk syarat-syarat itu. Seperti itu juga membantu ya, membantu juga untuk sampai pada kebutuhan nyata-nyata tadi itu, seperti itu. Tetapi kita juga tidak kurang-kurang membangun kesadaran bersama itu. Kalau ibaratnya tidak beriman kiranya kalau kita membiarkan sesuatu yang tidak benar, tidak adil atau tidak ini berkembang kan, kita tetap suara kenabian, fungsi kritis gerejawi tetap disuarakan, tetapi dengan cara-cara aktif non-violent tadi itu. Kalau mentok-mentok terakhir ya hukum sebagai panglima itu kita hormati, ya sudah seperti itu. Tapi jarang saya dengar teman-teman gereja Katolik ada, tetapi terjadi ya? Misalnya di PTUN kan ya kita ada. Dan akhirnya puji Tuhan bahwa di tengah pesimisme hukum, keadilan itu masih kita rasakan. Menteng Agung atau apa rumahnya? Bukan ya? Ada daerah sana, di daerah di luar DKI ada. Dimenangkan PTUN, tapi ya syukurlah. Ya pernah udah jadi itu digugat ya sudah kita ikuti karena ya itu jalan-jalan yang baik kan. Kalau pintu dialog dan sebagainya akhirnya tidak selesai ataupun salah satu pihak meminta kepastian, kita dengan rela kita ikuti. Dan apapun keputusannya kita hormati. Kalau mentok banget nih, udah 20 tahun atau lebih, nggak pernah ya selama ini gereja Katolik melakukan hukum yang maksudnya jadi pihak yang menggugat lebih awal, bukan yang kayak tadi ya. Sejauh ini belum pernah. Nggak pernah ya. Iya. Kalau digugat ya. Nggak pernah yang kita on the track tadi ya. Ya, oke, Romo, mungkin ada closing statement dari Romo untuk sesi diskusi kita dari segmen 1 hingga segmen 2. Iya. Yang jelas saya mengutip Nostra Aetate, marilah kita menghargai, menghormati apa yang benar, apa yang kudus, apa yang suci dalam setiap agama dan kepercayaan, dan marilah kita wujudkan kemanusiaan sebagai titik temu dari kita semua, apapun suku, agama, ras, dan golongannya. Lalu dalam konteks berbangsa dan bernegara, keindonesiaan itu menjadi medan iman kita bersama yang patut kita syukuri dan patut kita hargai, bahwa itu dikaruniakan oleh Tuhan yang kita agungkan. Demikian, salam persaudaraan, salam kerukunan, salam cinta kasih. Tuhan memberkati semua. Terima kasih banyak Romo Heri untuk sharingnya, juga sama-sama Pak Coki dan teman-teman Setara yang telah mengikuti diskusi kita dari segmen 1 hingga segmen 2. Nah, Setara Institute rutin mengadakan diskusi, mengundang tokoh-tokoh agama dan juga napiter dan berbagai tokoh lainnya, dan teman-teman boleh banget untuk subscribe, like, dan juga menyebarkan video-video ini untuk mendapatkan notifikasi terkini terkait diskusi yang diadakan oleh Setara Institute.